Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Katri yang baru saja tiba di apartemennya. Dikarenakan saat itu lift tidak berfungsi, Katri terpaksa menggunakan tangga untuk sampai ke kamarnya yang ada di lantai 4. Setelah membuka pintu apartemen, Katri melihat jika listrik di rumahnya dalam keadaan mati. Dan sambil memanggil sang suami yang bernama Nitin, ia pun mengetahui jika penyebab padamnya listrik dikarenakan saklar utama yang dimatikan. Setelah menghidupkan kembali, Katri kemudian pergi ke kamar mandi. Dan sesampainya di sana, ia pun malah dikejutkan dengan jasad Nitin yang tewas dengan keadaan mengenaskan. Nitin merupakan seorang kritikus film yang namanya sudah sangat terkenal di kota Mumbai. Dan kasus kematiannya langsung ditangani oleh inspektur polisi bernama Arvin. Kondisi korban yang mengerikan dengan banyak luka sayatan membuat asisten Arvin bernama Srinivas berpikir jika pelaku pembunuhan adalah dokter ahli bedah. Karena bagaimanapun semua sayatan tersebut dibuat dengan simetris dan sangat rapi. Setelah mengamati tubuh korban, Arvin menarik beberapa kesimpulan yang diantaranya. Pertama, korban lebih dulu diikat di bagian tangan dan kakinya dengan menggunakan plastik bergambar daun. Setelahnya ia kemudian digorok dan badannya disayat dengan sebuah pisau. Terakhir yang paling mencurigakan adalah sayatan di kening korban yang diukir seperti segitiga terbalik. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Denny yang sangat mencintai tumbuh-tumbuhan. Denny yang hidup seorang diri memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berjualan bunga. Dan ia pun menamakan tokonya Denny's Flowers. Di balik kehidupannya yang berjalan normal, Denny ternyata memiliki sebuah kebiasaan yang sangat aneh. Di mana di setiap paginya ia selalu menyajikan teh dalam 2 gelas. Dan saat teh tersebut diminum, Denny kemudian berbicara sendirian seakan ada 2 orang yang berbeda di dalam dirinya. Di kantor polisi, Arvin yang masih menyelidiki latar belakang pembunuhan Nitin sangat kesal lantaran tim forensik mengatakan jika di jasad korban tidak ditemukan sidik jari siapapun. Ditambah lagi plastik berlogo daun yang mengikat tangan, kaki, dan mulut korban juga tidak diketahui dari mana asalnya. Di rumah duka, beberapa kritikus film yang merupakan kerabat dari korban ramai-ramai datang mengucapkan belasungkawa. Di sana juga hadir seorang kritikus bernama Kartik dan seorang reporter wanita bernama Nila Menon. Setelah menyampaikan rasa belasungkawanya, Nila yang sedang dalam perjalanan kemudian mampir ke toko bunga milik Denny untuk membelikan bunga titipan sang ibu. Selain parasnya yang cantik, Denny yang memperhatikan Nila berbicara sendirian seketika langsung terkesima pada pandangan pertama. Dan dikarenakan perasaan bahagia tersebut, Denny kemudian memberikan bunga secara gratis. Nila yang juga terkesima dengan kebaikan Denny mengatakan jika ia akan kembali untuk membeli bunga selanjutnya. Setelah meminta keterangan dari Katri, Arvin menarik sebuah kesimpulan saat pembunuhan Nitin berlangsung kemungkinan pelaku masih berada di apartemen. Hal itu dikarenakan saat Katri baru saja tiba, bel masih menyala ketika digunakan. Namun saat ia masuk ke dalam apartemen, listrik seketika padam dan itu artinya pelaku dengan sengaja mematikan saklar agar bisa kabur tanpa ketahuan. Malam hari tanpa disengaja, Denny yang sedang berada di supermarket kembali bertemu dengan Nila. Dan sama seperti kejadian tadi siang, Denny langsung terkesima ketika melihat Nila berbicara seorang diri. Merasa jika dirinya tidak sendirian, Denny yang tidak bisa mengucap sepatah kata pun hanya bisa tersenyum sambil mengikuti Nila yang kini sudah tiba di kediamannya. Di sisi lain, Arvin akhirnya menyimpulkan jika pembunuhan kepada Nitin kemungkinan berkaitan dengan pekerjaannya sebagai kritikus film. Karena jika pelaku mengincar keluarganya, tidak mungkin ia melepaskan Katri yang secara tidak langsung berada di apartemen saat pembunuhan itu berlangsung. Berdasarkan riwayat pekerjaannya, Nitin baru-baru ini memberikan ulasan buruk dan 1 bintang kepada sebuah film yang berjudul Pani Pani Re. Merasa jika hal itu adalah salah satu penyebab utama pembunuhan, Arvin dan Srinivas segera menemui sang sutradara dari film tersebut. Setibanya di sana, sutradara yang bernama Tuan Himani mengatakan jika dirinya sedang berada di luar kota dan ia baru saja tiba di kota Delhi pagi hari tadi. Sehingga dengan begitu ia pun tidak ada kaitannya dengan pembunuhan yang menimpa Nitin.
Di sisi lain, Arvin yang melihat beberapa foto pajangan menemukan sebuah petunjuk di mana logo daun yang sempat ia temukan di TKP ternyata adalah simbol penghargaan ajang film internasional. Saat hendak kembali ke kantor, Arvin didatangi seorang bocah yang menawarkan bunga kepadanya. Menyadari jika bunga adalah lambang penghargaan, Arvin segera memerintahkan timnya agar merazia seluruh toko bunga untuk mendapatkan plastik bergambar daun. Namun dari semua toko yang mereka datangi, tidak ada satupun yang menggunakan plastik yang dimaksud. Termasuk toko bunga Denny yang selalu menggunakan kertas ketika membungkus bunga yang akan dijual. Bersamaan dengan selesainya razia yang dilakukan kepolisian, Nila kini mampir ke toko bunga milik Denny. Namun saat akan membayarnya, sikap Denny yang awalnya manis seketika berubah sinis begitu mengetahui jika Nila tidak memiliki kepribadian yang sama seperti dirinya. Denny yang awalnya melihat Nila berbicara sendirian ternyata salah besar. Karena sebenarnya Nila sedang berbicara dengan seorang temannya melalui sebuah earphone. Merasa patah hati, Denny dengan cepat menyelesaikan transaksi pembayaran dan membungkus bunga agar Nila bisa segera pergi dari tokonya. Di kediamannya, Arvin yang masih memikirkan arti gambar segitiga terbalik mulai mendapatkan sebuah petunjuk. Di mana saat ia menggambarkan segitiga dengan posisi yang benar, ia pun baru menyadari jika hal itu adalah gambar bintang yang sebenarnya belum selesai diukir oleh si pelaku. Beberapa hari selanjutnya, kepolisian kembali digemparkan dengan penemuan mayat seorang pria di perlintasan kereta api. Korban pembunuhan yang bernama Irsad Ali merupakan seorang kritikus film. Dan sama halnya seperti Nitin, kening Irsad juga diberikan sebuah sayatan yang berbentuk bintang 1. Kondisi jasad Irsad sungguh sangat memprihatinkan, di mana tubuhnya terbelah menjadi 2 dan bagian perut sampai kaki semuanya hancur terlindas kereta api. Keesokan hari tanpa disengaja, Denny kembali bertemu dengan Nila di sebuah bazar. Dan sebagai permintaan maaf karena sikap dinginnya kemarin, Denny pun langsung membayarkan sebuah lilin berbentuk anjing yang dibeli Nila saat itu. Di perjalanan pulang, mereka berdua bercerita satu sama lain. Nila mengatakan jika ia hanya tinggal bersama sang ibu di sebuah apartemen yang berdekatan dengan studio film. Sedangkan Denny hanya tinggal seorang diri, kedua orang tuanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ketika berpisah dengan Nila, langkah Denny seketika terhenti ketika melewati bioskop dan melihat poster film berjudul Third Empire. Dan sambil mengayunkan tangannya, Denny pun berlalu begitu saja. Malam harinya, kepolisian kembali dikejutkan dengan penemuan mayat seorang pria yang tewas di tengah lapangan kriket. Dan lagi-lagi korbannya tak lain adalah kritikus film. Korban bernama Parikes meninggal dengan keadaan yang sangat menyedihkan, di mana semua organ bagian dalam kecuali hati dihamburkan pelaku jauh dari tubuhnya. Dan sama halnya seperti 2 korban sebelumnya, kening Parikes diberikan sayatan bintang yang kali ini jumlahnya 1,5. Usut punya usut, ternyata Parikes baru saja memberikan ulasan buruk kepada film Third Empire yang baru dirilis yang tadi. Setelah memeriksa ulasan yang ditulis korban, Arvin menarik kesimpulan jika pelakunya adalah orang yang sama. Dan berdasarkan jejak rekam kejadian, kemungkinan pelaku melakukan pembunuhan lantaran para korban memberikan ulasan dan rating yang sangat buruk. Korban pertama bernama Nitin, dalam ulasannya beliau berkata jika film Pani-Panire memiliki banyak scene yang berjalan sangat lambat. Dan seharusnya scene-scene tersebut dipotong agar lebih menarik. Korban kedua Irsad Ali. Dalam ulasannya beliau menulis jika film yang ditontonnya memiliki babak pertama yang sangat menarik. Namun di babak kedua sungguh sangat berantakan. Terakhir Parikes. Dalam ulasannya, beliau menuliskan jika film Third Empire adalah sebuah film yang membuat hatinya tetap berada di tempat, namun organ yang lainnya berada di tempat yang berbeda. Setelah mengetahui motif pelaku, kepolisian segera melakukan konferensi pers yang dihadiri semua kritikus film di kota Delhi. Dan untuk alasan keamanan, Arvin menghimbau agar tidak ada satupun kritikus yang menulis ulasan dengan rating buruk kepada film yang akan dirilis selanjutnya. Namun bukannya mendukung, para kritikus malah mencemooh kinerja kepolisian yang dianggap lambat dalam menyelesaikan kasus tersebut.
Bertepatan dengan hari ulang tahun Nila, Denny memberikan sebuah hadiah berupa bunga mawar yang dirangkainya dengan menggunakan koran bekas. Nila yang sangat menyukai pemberian tersebut meminta Denny untuk singgah sebentar di apartemennya. Dan di sana Denny pun dikenalkan dengan ibunda Nila bernama Nyonya Sarah yang memiliki gangguan penglihatan. Di tengah perbincangan hangat mereka, Nila mengatakan jika alasannya memilih apartemen di sebelah studio film lantaran kecintaannya kepada dunia film. Dan karena kecintaan tersebut, ia pun memiliki mimpi menjadi seorang kritikus film suatu hari nanti. Setelah menyampaikan impiannya, Nila mendapatkan telepon dari kepala redaksi yang memerintahkannya membuat artikel perjalanan hidup dari seorang legenda film bernama Guru Dat. Guru Dat adalah sutradara sekaligus aktor yang sangat terkenal di masanya. Dan karya terakhir beliau adalah film klasik berjudul Kagas Kepul atau Bunga Kertas. Beberapa hari selanjutnya, sebuah film berjudul Kalidas kini resmi diluncurkan. Dan dikarenakan 3 kasus pembunuhan kemarin belum terpecahkan, tidak ada satupun kritikus yang berani memberikan bintang di bawah 4. Namun berbeda halnya dengan Kartik. Beliau yang sudah menonton film Kalidas secara utuh tidak bisa membohongi kata hatinya. Ia tetap memberikan rating 1,5 bintang sesuai kualitas film tersebut. Pada akhirnya karena ulasan yang diberikan, Arvin dan tim langsung meluncur ke kediaman Kartik. Dan sesampainya di sana, Kartik mengatakan jika kritik yang diberikannya bukanlah tanpa alasan. Baginya ulasan yang jujur adalah sesuatu hal yang sangat berharga untuk memajukan industri perfilman. Keesokan hari, Arvin yang masih melakukan penjagaan ketat dikejutkan dengan kabar penemuan mayat seorang pria yang tewas terbunuh di Museum Galeri Seni. Dan lagi-lagi korbannya tak lain adalah kritikus film. Setelah kepergian Arvin, Denny dengan sepeda antiknya mendatangi kediaman Kartik sambil memberikan sebuah bunga ucapan terima kasih yang dibungkusnya dengan plastik bergambar daun. Dan dari sana terkuaklah jika pelaku pembunuhan yang sedang dicari kepolisian adalah Denny. Sekitar pukul 8 malam, Denny dengan sengaja membakar Museum Galeri Seni. Setelahnya, ia kemudian menyamar sebagai pemadam kebakaran dan menyelinap masuk sambil membawa kritikus film yang bernama Govin Pandey. Dan fakta menariknya, Govin dibunuh bukan karena memberikan rating buruk, melainkan ulasannya yang tidak masuk akal. Dalam film Kalidas, Govin memberikan 4,5 bintang dan hal tersebut berbanding terbalik dengan kualitas film Kalidas yang memang sangat jelek dan membosankan. Bahkan di dalam ulasannya, Govin terang-terangan mengatakan jika Kalidas adalah film yang sangat brilian karena setiap scene-nya memiliki keunikan seperti lukisan yang sangat indah. Pada akhirnya, berdasarkan ulasan tersebut, Denny kemudian menyayat tubuh Govin bak sebuah lukisan dan memberikan sayatan 4,5 bintang di keningnya. Karena banyaknya tekanan yang berdatangan, komisaris mengatakan kepada Arvin jika mereka harus menyelesaikan kasus tersebut dalam 3 minggu. Karena jika tidak, pemerintah akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak CBI. Di kediamannya, Denny yang telah selesai melakukan pembunuhan tampak memutar sebuah film karya Guru Dat yang tak lain adalah Kagas Kepul. Baginya, Kagas Kepul merupakan film terbaik Guru Dat karena memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Namun dikarenakan kritikan pedas para kritikus, Kagas Kepul akhirnya mengalami banyak kerugian. Dan sejak saat itu, Guru Dat memutuskan hengkang dari dunia perfilman. Di lain sisi, Arvin yang tidak menginginkan kasus tersebut dilimpahkan kepada CBI akhirnya meminta bantuan kepada pakar psikolog kriminal yang bernama Dr. Zenobia. Menurut pengamatannya, Zenobia yakin jika pelaku pembunuhan memiliki sentimen pribadi kepada kritikus film yang memberikan ulasan dengan gaya tulisan yang menantang. Karena dalam kasus Nitin ternyata ada 2 kritikus lain yang juga memberikan rating buruk kepada film Pani-Pani-Ray. Namun dikarenakan ulasan yang ditulis biasa-biasa saja, mereka pun tidak dijadikan sebagai target pembunuhan. Pada akhirnya Zenobia memiliki firasat jika pelakunya adalah seseorang yang sangat mencintai dunia perfilman. Dan bisa jadi ia adalah sutradara yang karirnya pernah hancur dikarenakan ulasan keras dari para kritikus film. Di tengah penyelidikan ketat yang dilakukan kepolisian, hubungan di antara Nila dan Denny kini semakin dekat. Dan di suatu momen saat mereka sedang bermesraan, Nila tanpa sengaja melihat gulungan roll film yang ditumpuk Denny di bawah tempat tidurnya.
Sadar jika Nila akan mengetahui masa lalunya, Denny langsung menyembunyikan gulungan-gulungan tersebut ke ruang rahasia yang ada di lantai bawah. Dan bersamaan dengan hal itu, kita pun akan dibawa ke masa lalu Denny yang ternyata 10 tahun lalu ia merupakan seorang sutradara. Dalam debut pertamanya, Denny berhasil menciptakan sebuah film luar biasa yang ia beri judul Cup. Namun saat dirilis, film tersebut malah dianggap sebagai sampah dan angin lalu. Hampir semua kritikus film mengatakan jika Cup adalah film yang sangat membosankan. Berbeda halnya dengan sang ibu, beliau yang menyaksikan film Cup tak kuasa membendung air matanya dikarenakan film tersebut memiliki pesan moral yang sangat kuat. Dan dengan penuh kejujuran, beliau mengatakan kepada Denny jika Cup layak mendapatkan penghargaan dalam ajang film internasional. Akan tetapi karena kalah dengan kenyataan, Denny yang semakin tertekan dengan ulasan para kritikus akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit jiwa karena gangguan mental. Dan selama proses penyembuhan, sang ibu selalu memberikan hadiah bunga yang dibungkus dengan plastik bergambar daun. Di kantor polisi, Zenobia akhirnya mengetahui jika plastik bergambar daun ternyata sudah dihentikan produksinya dalam 10 tahun terakhir. Dan berdasarkan penemuan tersebut, mereka pun mendatangi Kartik dan meminta bantuan agar diberikan data tentang sutradara film yang pernah mengalami kegagalan dalam kurun waktu 10-12 tahun terakhir. Yang pada akhirnya dibantu oleh Nila, mereka pun berhasil mengumpulkan 216 nama sutradara film yang pernah mendapatkan kritikan pedas dalam kurun waktu tersebut. Di tengah penyelidikan yang mereka lakukan, pandangan Arvin seketika teralih kepada istri Kartik yang sedang membawa sebuah bingkisan. Dan setelah diamati, plastik yang membungkus bingkisan tersebut adalah plastik bergambar daun yang mereka selidiki saat ini. Dari keterangan yang diberikan Kartik, ternyata plastik tersebut didapatkannya dari kiriman bunga sehari setelah ia mengulas film Kalidas. Tanpa membuang-buang waktu, Arvin segera memeriksa kamera CCTV. Dan diketahuilah jika pengirim bunga itu adalah bocah apartemen. Saat ditanyai, bocah itu mengaku jika ia tidak mengenal pria yang menyuruhnya mengantarkan bunga. Namun ia mengetahui jika pria tersebut datang dengan menggunakan sepeda sambil menutup wajahnya dengan hoodie dan kacamata hitam. Karena waktu yang diberikan komisaris tinggal beberapa hari lagi, Arvin yang tidak punya pilihan lain akhirnya melakukan strategi berbahaya dengan membuat ulasan menantang kepada film berjudul Ding Dong yang akan dirilis esok pagi. Namun dikarenakan tidak ada satu kritikus pun yang bersedia membantunya, ia pun akhirnya meminta bantuan kepada Nila. Sebelum mengiyakan permintaan Arvin, Nila lebih dahulu meminta pendapat dari sang ibu. Dan sebagai orang tua yang bijak, Nyonya Sarah mengatakan jika tidak ada salahnya Nila membantu kepolisian. Karena bagaimanapun jika ada sesuatu yang membahayakan dirinya, kepolisian pasti akan melindunginya dengan baik. Singkatnya, hari peluncuran film Ding Dong kini telah tiba. Dan seusai menonton, Nila merasa jika film tersebut sungguh sangat menghibur. Namun dikarenakan perintah kepolisian, ia pun terpaksa menulis sebuah ulasan yang sangat buruk dan memberikan rating 1 bintang. Keesokan hari di tempat lain, Denny tampak sedang asik menikmati film Ding Dong di sebuah bioskop. Dan setelah selesai, ia pun segera bergegas pulang dan melihat ulasan para kritikus yang sudah diupload sehari sebelumnya. Dari 5 kritikus yang memberikan komentar, hanya 1 orang yang memberikan rating dan ulasan buruk. Dan tanpa ia sangka, nama kritikus tersebut tak lain adalah kekasihnya, yaitu Nila Menon. Dalam ulasannya, Nila menuliskan jika film Ding Dong tidak layak ditonton karena bisa membuat kepala dan otaknya pecah berserakan. Di kediaman Nila, Arvin dan seluruh timnya sudah bersiap untuk melakukan penjagaan ketat. Mereka mengamankan lokasi apartemen dan langsung mengalokasikan Nyonya Sarah ke tempat yang berbeda. Malam hari dengan sepeda antiknya, Denny mendatangi kediaman Nila seolah tidak mengetahui kejadian apapun yang terjadi saat itu. Dan setelah menjelaskan jika Denny adalah kekasihnya, Nila bermohon kepada Arvin agar mengizinkan Denny menemaninya sampai ia tertidur. Pada akhirnya setelah tertidur, Arvin dan Denny kembali dikejutkan dengan teriakan Nila yang ternyata baru saja mengalami mimpi buruk.
Namun karena bayang-bayang ketakutan, Nila akhirnya bermohon agar Arvin mengizinkan Denny untuk menemaninya lebih lama lagi. Dalam situasi tersebut, Denny yang tidak menyia-nyiakan kesempatan langsung mengikat dan menyekap mulut Nila dengan plastik bergambar daun. Dan setelahnya, ia kemudian melempar tubuh Nila ke lokasi studio film melalui jendela apartemen. Untuk mengelabui Arvin, Denny kemudian menyelimuti bantal guling yang seakan terlihat seperti Nila yang sedang tertidur. Dan agar bisa keluar tanpa dicurigai, Denny dengan sengaja memancing kemarahan Arvin yang akhirnya membuat dirinya diusir dari apartemen. Segera Denny bergegas mendatangi Nila dan membawanya ke gedung studio film untuk dieksekusi. Dan sebelum hal itu terjadi, Nila sempat mengatakan jika kritik pedas yang dituliskannya adalah perintah dari kepolisian. Sebenarnya jika mengikuti kata hati, Nila mengatakan jika ia akan memberikan rating 4 bintang sesuai kualitas film tersebut. Mendengarkan hal itu, Denny hanya bisa tertawa. Ia mengatakan jika Nila telah salah besar. Karena bagaimanapun film Ding Dong memang layak diberikan bintang 1. Namun alasannya bukan karena tidak bagus, melainkan film tersebut adalah remake dari sebuah film klasik asal Mongolia. Bagi Denny, sebuah film yang baik bukan hanya dilihat dari kualitasnya. Mereka juga harus memperhatikan sisi originalitas agar penontonnya benar-benar merasakan out of the box. Di lain sisi, Arvin yang melihat sepeda Denny masih tertinggal seketika teringat dengan perkataan bocah pengantar bunga. Dan setelah berpikir panjang, ia pun akhirnya menyadari jika beberapa menit yang lalu Denny sempat melakukan gestur aneh seperti menggambar sebuah bintang saat mengelus kening Nila. Dan tanpa membuang-buang waktu, Arvin langsung membuka pintu kamar. Dan setelah berada di dalam, ia pun menyaksikan jika Nila sudah tidak berada di tempat tidurnya. Di tengah kebingungan tersebut, Arvin yang melihat keluar jendela secara tak langsung menyadari jika Denny pasti membuang tubuh Nila ke gedung studio film. Dan tanpa menunggu lama, ia pun segera melompat ke gedung tersebut. Sebelum benar-benar dibunuh, Nila menanyakan kepada Denny apakah ada film yang memiliki kritikan sama dari para kritikus yang berbeda. Dan dengan tertawa, Denny mengatakan ada, dan film tersebut adalah Cub. Ketika Denny sudah bersiap menjatuhkan lampu sorot ke arah Nila, Arvin yang kini sudah tiba dengan sigap menghentikannya. Ia mendorong Nila dan langsung melepaskan timah panas yang akhirnya membuat Denny jatuh terhempas. Pasca berakhirnya kasus tersebut, Arvin dan tim langsung melakukan penggeledahan besar-besaran di kediaman Denny. Di sana mereka pun menemukan gulungan plastik bergambar daun dan sebuah roll film berjudul Cub seperti yang dikatakan Denny sebelumnya. Dalam film Cub terkuaklah jika Denny ternyata bernama asli Sebastian Gomez. Dan nama Denny sendiri adalah anjing peliharaan Sebastian yang dibunuh oleh sang ayah yang tak lain adalah Guru Dat. Cub merupakan sebuah film biopik yang dibuat berdasarkan kisah nyata dari kehidupan Sebastian yang sedari kecil sudah mendapatkan kekerasan fisik. Ayahnya yang tak lain adalah Guru Dat selalu menyiksa sang ibu sebagai pelampiasan karirnya yang telah hancur. Dan tak hanya sampai di situ saja, Guru Dat juga menghancurkan masa kecil Sebastian dengan mengurungnya di lantai bawah sambil menyekap tangan dan mulutnya dengan menggunakan plastik. Yang alhasil karena penyiksaan tersebut, Sebastian tumbuh menjadi seseorang yang memiliki kepribadian ganda. Ketika remaja, tanpa disengaja, Sebastian menyaksikan film terakhir sang ayah berjudul Kagas Kepul yang diputar oleh tetangga mereka. Dan dari sana ia pun akhirnya menyadari mengapa sang ayah bisa bertindak kejam seperti sekarang ini. Semuanya tak lain karena ulasan para kritikus film yang menganggap film Kagas Kepul adalah film yang sangat membosankan. Padahal menurut pengamatannya, Sebastian merasa Kagas Kepul adalah film biopik yang memiliki nilai seni tinggi bahkan jika disaksikan di zaman sekarang ini. Puncaknya kemarahan Sebastian kepada sang ayah akhirnya tak dapat terbendung ketika beliau menyiksa sang ibu dan membunuh anjing kesayangannya. Dan karena hal itulah Sebastian memutuskan mengurung sang ayah di sebuah gudang. Dan hal tersebut berlalu selama bertahun-tahun sampai Guru Dat meninggal dunia. Sebastian yang terinspirasi dengan film biopik sang ayah kemudian menulis naskah filmnya sendiri berdasarkan kekerasan yang dihadapinya sejak masih kecil.
Dan setelah filmnya selesai, ia pun memberikan judul Cup yang artinya keheningan. Nila yang telah menyaksikan film tersebut tak kuasa membendung air mata. Dan di tengah kesedihannya, Dr. Zenobia mengatakan jika rasa sakit adalah pemicu paling kuat kepada seorang seniman untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Setelah mendapatkan perawatan medis, Sebastian yang kini telah pulih akhirnya dijatuhkan hukuman penjara. Ia yang ditahan di ruang terpisah diberikan makanan dalam 2 porsi sesuai kepribadian gandanya. Dan bersamaan dengan kebahagiaan Sebastian yang membaca sebuah berita tentang kritikus film yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19, film pun berakhir.